Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di channel Web Programming Unpas dan kita masih ada di playlist mengenai belajar Laravel 8. Di video kali ini kita akan kembali untuk melanjutkan pembuatan aplikasi blog kita setelah sebelumnya kita udah berhasil menjalankan atau membuat fitur registrasi untuk user kita. Sekarang saatnya kita akan membuat dan mengaplikasikan fitur loginnya sehingga user yang sudah berhasil registrasi itu bisa masuk ke dalam aplikasi kita. Sambil nanti juga kita akan sedikit mempelajari mengenai fitur middleware yang ada di dalam Laravel 8. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke materinya. Baik teman-teman, jadi sekarang silakan teman-teman boleh buka lagi aplikasinya. Kita akan mulai jalankan fitur login kita. Tapi sebelum kita coding, kita akan coba lihat dulu dokumentasi di Laravel ya mengenai authentication. Bagaimana Laravel ini menangani fitur login di aplikasi kita. Ya, silakan cari di documentation-nya authentication. Ya, ini ada di bagian security authentication. Nah, kalau misalkan kita masuk ke sini, nanti teman-teman bisa baca aja dokumentasinya. Tapi intinya, sebetulnya Laravel ini menyediakan yang namanya starter kit. Jadi ada semacam plugin atau aplikasi yang khusus menangani masalah autentikasi ini. Ya, ada yang namanya Laravel Breeze. Dan sebetulnya ada satu lagi namanya Laravel Jetstream. Ya, jadi dengan menggunakan aplikasi itu sebetulnya kita bisa dengan mudah menangani masalah autentikasi ini. Mulai dari registrasi user, login, bahkan dia ada fitur verifikasi lewat email, ada remember me, ada forgot password. Pokoknya semua yang ada hubungannya dengan autentikasi dan otorisasi itu sudah ditangani oleh starter kit ini. Ya, teman-teman bisa pelajari aja lewat link yang ada di sini. Itu nanti bisa diinstal lewat Composer, tapi UI-nya dibuat menggunakan Tailwind, ya. Nah, di video kali ini kita tidak akan menggunakan starter kit, kita mau pakai yang versi manualnya aja, ya teman-teman. Kalau di scroll ke bawah, ada bagian manually authenticating users. Nah, di sini, kalau misalkan kita nggak akan pakai nih katanya ya, application starter kit-nya, tidak usah khawatir. Laravel punya sebuah authentication service lewat Facade. Ya, Facade ini seperti salah satu library di dalam Laravel yang namanya Auth. Nanti kita sudah dipermudah dalam pengelolaan session untuk loginnya. Ya, jadi caranya nanti kita cukup panggil Facade-nya di atas controller kita, terus nanti kita tinggal pakai apa yang dibutuhin. Ya, jadi nanti kita akan coba pelajari dari dokumentasi ini. Ya, jadi kita butuh nanti metode yang namanya authenticate, terus nanti kita lakukan validasi terhadap form login kita, terus nanti kita jalankan sesuatu yang disebut dengan attempt untuk ngecek apakah login yang dimasukin oleh user itu benar atau enggak. Kalau benar, arahkan kemana. Kalau gagal, arahkan kemana. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini yang akan kita coba buat untuk video kali ini. Oke, silakan kembali lagi ke codingannya. Yang akan kita buka sekarang adalah bagian view-nya dulu. Kita akan perbaiki bagian view. Ya, teman-teman boleh buka resources, folder views, login, lalu index. Oke, satu lagi kita juga akan buka controller loginnya. Jadi boleh ke app, http, controllers, login controller. Oke, silakan di-close lagi sidebar-nya, Ctrl B. Kita balik dulu ke view-nya, ke index loginnya. Kita scroll ke bawah. Kita akan perbaiki mulai dari formnya ya. Ini untuk menampilkan halaman login yang ini. Oke, saya pindahkan dulu ke sini. Kita balik ke codingannya. Kita mulai perbaiki dari formnya. Formnya nanti akan mengarah actionnya itu ke routes login. Ya, tapi kali ini metodenya adalah post. Karena kalau metodenya get, ya tampil halaman formnya. Ini post. Terus jangan lupa setiap kita membuat sebuah form, kita butuh pengamanan yaitu @csrf. Oke, supaya nanti formnya mengirimkan token CSRF supaya nggak dibajak. Oke, sudah. Terus kita perbaiki dulu input tipe. Jadi ceritanya kita maunya ngirimnya email dan password. Kalau teman-teman mau username dan password, silahkan ganti aja. Ya, ini belum dikasih name, kita tambahkan name, email. Oke, ID-nya juga kita ganti ya. Klik di sini, Ctrl D, supaya ini berubah, ini ganti jadi email. Terus supaya otomatis begitu saya masuk ke halaman ini, emailnya otomatis aktif, kita kasih aja di sini auto focus. Gini ya, jadi kalau saya refresh, lihat dia otomatis aktif. Jadi gampang, nggak usah pencet tab lagi, nggak usah diklik lagi ke sini. Oh ya, dan selanjutnya juga kita kasih required supaya menjaga agar minimal harus diisi ya pada saat kita klik tombol submit.
Ya kita jaga di HTML-nya sebelum nanti kita kasih require juga di validasi Laravel-nya. Next, kita masuk ke password. Jangan lupa kasih name juga, password. ID-nya ganti, jadi password. Kita kasih require juga. Sip, cukup ya. Nah, selanjutnya kita bikin dulu routes-nya, karena kita butuh menangani ini ya. Boleh teman-teman buka file webnya, Ctrl P, biar cepet aja ketik web, pilih yang routes, enter, kita bikin di bawahnya sini ya. Login kita udah punya, alt shift bawah di sini. Kita ganti metodenya, bukan get tapi post. URL-nya mengarah ke login udah benar. Login controller udah benar. Nah, untuk metodenya kita akan arahkan ke authenticate. Nah, ini sebetulnya bebas ya. Mau kalian ganti jadi login, mau kalian ganti jadi store, boleh. Tapi karena saya mau ngikutin dokumentasinya, biar sama saya tulis juga authenticate seperti yang ada di dokumentasi ya. Sekarang kita balik ke controller. Sini berarti kita butuh metode baru. Kita kasih nama public function authenticate. Begini. Oke, jangan lupa karena kita nanti mau pakai kelas auth di sini, ya kita harus include-kan dulu. Copy aja. Ctrl C, kita simpan setelah request. Ini requestnya redup karena 2 ini belum kita pakai. Ya, biarin aja. Sekarang kita balik ke sini. Requestnya mau saya ambil sebagai variabel di sini. Jadi kalian boleh kasih request $request. Oke, yang pertama kan kita lakukan sama seperti ini. Kita akan validasi dulu email dan passwordnya. Ya, jadi dalam sini kita panggil request. Lalu kita validate, kasih array, ya kasih titik koma dulu. Yang pertama adalah email. Emailnya kita mau require. Terus juga dia adalah email, jadi harus valid email beserta nama DNS-nya. Jadi belakangnya harus ada .com-nya, harus ada .apa gitu ya. Lalu juga password, kita kasih require juga. Oke, sudah. Terus setelah itu kita coba kirimkan validasi errornya. Jadi kalau error akan tampil apa? Misalnya ketika emailnya formatnya salah. Jadi misalkan kalau kita DD dulu di sini berhasil login misalnya ya. Ini kalau berhasil login akan tampil ini, tapi kalau belum validasinya akan jalan. Coba kita lihat dulu ke sini, kita refresh. Kalau emailnya salah, ini kan bukan email yang tepat, passwordnya kosong. Kalau saya klik login, oh ini harus diisi dulu ya. Kita kasih password, login, tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya emailnya sudah benar, walaupun sembarang begini, kita kasih password sembarang. Kalau saya klik login, nah ada tulisan berhasil login. Berarti udah oke, lolos. Sekarang kalau gagal, kita akan kasih di indeksnya sama seperti registrasi kita. Jadi kita akan kasih kelas is invalid. Tapi kalau ada error, jadi teman-teman boleh dikasih di kelasnya add error. Jadi kalau ada error email, ya kita kasih di sini an error. Kita akan tambahkan di tengah-tengahnya kelas is-invalid. Oke, yang password nggak usah karena password biasanya harus diisi lagi. Paling kita akan kasih di sini tulisan kalau misalkan ada errornya ya. Jadi kita punya lagi error email, tutup dengan an error. Yang di tengahnya itu kita punya sebuah div yang nama kelasnya adalah invalid feedback yang mencetak pesan error dari validasinya. Jadi ini saya tulis message-nya. Ini. Oke. Sekarang kita akan coba kalau emailnya salah. Ini kan bukan format email nih. Passwordnya sembarang. Passwordnya kita klik login. Nah, udah ya. Email must be a valid email. Oh, kasih dulu old-nya. Kita tambahkan di akhir sini value. Lalu old. Dari kutip email. Supaya nggak perlu ngisi lagi. Kalau password nggak usah. Kita coba lagi. Sekarang kita masukkan email yang salah. Masukin password. Klik login. Nah udah ya. Ada tulisan emailnya harus valid. Tapi nilai lamanya masih ada. Oke ini kalau gagal. Kalau berhasil. Lolos validasi ya artinya.
Nah, lolos validasi ini belum tentu loginnya berhasil. Siapa tahu emailnya belum terdaftar atau passwordnya salah. Nah, ini baru kita lakukan yang namanya attempt. Nah, ini. Jadi, jika percobaan login yang dilakukan oleh kredensial ini email dan password, itu berhasil, kita akan pindahkan ke sebuah halaman. Tapi kalau gagal, nah ini kita akan kembalikan lagi ke halaman login dengan mengirimkan pesan errornya. Nah, di sini teman-teman, tolong diperhatikan, pesan error yang akan kita kirim itu nggak akan email belum terdaftar atau passwordnya salah. Walaupun itu sepertinya pesannya membantu usernya kalau passwordnya salah, tapi itu juga bisa menjadi celah keamanan. Kenapa? Karena user sekarang jadi tahu, kalau misalkan usernya berniat jahat nih, user jadi tahu email tersebut sudah atau belum terdaftar di sebuah sistem. Jadi minimal orang tahu emailnya. Nah kan sebaiknya kita jangan sedikit pun memberi clue gitu ya. Walaupun passwordnya nggak ketahuan, tapi setidaknya, oh ternyata begitu ada tulisan password salah, artinya emailnya udah ada. Jadi sebaiknya kita nggak kasih tahu, udah aja nanti kita kasih tahu bahwa loginnya gagal gitu. Oke ya, jadi gimana caranya? Ini kita simpan dulu ke dalam sebuah variabel. Tadi namanya credentials. Sekali lagi namanya bebas. Kalau sebelumnya kan kita validated data ya. Kalau untuk insert user baru, sekarang namanya credentials, nggak apa-apa. Terus sekarang kita akan cek di sini. If, kalau kita jalankan kelas auth, lalu attempt, dari si credentials ini, gitu. Terus kita, coba kita lihat lagi, request session regenerate. Nah, jadi sessionnya di regenerate. Session regenerate. Buat apa kita lakukan session regenerate? Nanti kita lihat. Kita tulis dulu, kita baca di sini. Ada di bagian atas. Nah, ini. Kenapa kita melakukan regenerate pada session? Ini untuk menghindari sebuah teknik hacking lagi atau teknik kejahatan yang namanya session fixation. Jadi kalau teman-teman baca di sini, ada Wikipedia-nya, ini bagaimana cara seseorang itu masuk ke dalam celah keamanan sistem menggunakan session. Jadi pura-pura masuk dengan session yang sama sebelumnya. Nggak perlu login lagi, karena dia sudah menggunakan session yang sama. Nah, untuk menghindari ini, kita generate ulang sessionnya, ya. Terus selanjutnya baru kita redirect ke routes baru. Misalnya langsung masuk ke dalam dashboard. Nah, ini ada di sini. Kita menggunakan intended, sebuah metode yang disediakan oleh Laravel yang akan melakukan redirect usernya ke sebuah tempat atau ke URL sebelum melewati sebuah authentication middleware. Nah, ini nanti akan kita bahas berikutnya mengenai authentication middleware. Jadi kenapa kita nggak langsung aja tulis redirect kemana, tapi lewat intended dulu. Nah, ini supaya melewati middleware-nya. Jadi untuk sementara kita tulis dulu aja ya, teman-teman ya. Kita tulis di sini return redirect, terus kasih intended, baru kita kasih misalnya saya pengen masuk ke dashboard. Nah, sekarang kita belum punya dashboardnya, kita nanti akan bikin berikutnya. Tapi anggaplah ini gagal ya, misalkan passwordnya salah, maka kita akan lakukan yang di bawah ini. Sini, kita akan return back, berarti balik lagi ke halaman login lagi, balikin ke halaman login, sambil kita kirimkan errornya, with errors. Karena ini error yang akan kita bikin sendiri. Atau kalau mau, kita nggak pakai with errors, karena kalau errors nanti dia masuk ke dalam variabel error. Tapi kalau kita mau masuknya ke dalam flash message, kita cukup kasih with ya. Seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya. Tapi ini bedanya adanya bukan di dalam variabel error. Jadi kita bisa tulis, contohnya gini, misalkan ada login error. Ini bebas saja namanya, sebelumnya kan sukses namanya ya. Pesannya adalah misalnya login failed. Ya kita nggak ngasih tahu apa yang salah, apakah username-nya, apakah emailnya, apakah passwordnya. Pokoknya loginnya fail. Sehingga di indeksnya kita bisa tambahkan satu lagi nih. Ini bisa kita copy nih. Kalau sukses kan ketika user berhasil ditambahkan langsung tampilin halaman login. Tapi kalau misalnya saya copy nih, di session ada login error, maka tampilkan alert tapi merah. Jadi dia bukan sukses, tapi dia danger. Dan tampilin pesan yang tadi kita tulis di dalam login errornya. Gini. Oke, kita cobain ya. Jadi kalau balik ke sini,
Kita refresh dulu, kita login. Kalau passwordnya salah, misalkan kita tahu di video sebelumnya kita punya sebuah user yang namanya sandikagali@gmail. Ya, kalau teman-teman pakai emailnya masing-masing silahkan. Passwordnya kita kasih salah, misalkan 123. Kalau saya klik login, nah dia ada tulisan sekarang login failed. Tuh, sekarang jadi kita udah kasih validasi dan juga kasih autentikasi yang gagal. Dan usernya sekarang nggak tahu yang salahnya itu emailnya atau passwordnya. Oke, teman-teman. Sekarang gimana kalau berhasil? Kalau berhasil kan dia harusnya masuk ke dashboard. Sekarang dashboardnya belum ada. Jadi kalau misalkan kita masuk Sandika, terus passwordnya adalah password. Ini kan bener ya. Kalau saya klik login, nah dia masuk ke dashboard udah bener, tapi tulisannya not found. Nah, tapi ini di dalam sessionnya kita sudah terdaftar login. Laravelnya tahu kita sekarang sudah terautentikasi. Tapi kalau misalkan mau ada dashboardnya, gimana kalau kita bikin dulu ya? Teman-teman boleh sekarang bikin dulu controllernya. Pakai Ctrl+Shift+P, kita bikin controller baru, Artisan Make Controller. Ya, ketik aja Artisan, cari Make Controller. Sekarang kita bikin namanya Dashboard Controller. D-nya gede, C-nya gede. Set Enter, pilih Basic. Sudah. Nah, ceritanya nanti ini kita kasih nama aja Index lah ya. Public Function Index. Begini, ini untuk sementara aja, karena di video kali ini kita belum masuk ke bagian dashboard. Anggap aja sekarang kita punya view yang namanya dashboard titik index ya. Gini, kita bikin dulu view-nya. Kita ke bagian resources, bikin folder baru namanya dashboard. Di dalamnya bikin file baru, kita kasih nama index.blade.php. Yang isinya cuman gini aja deh. Pakai H1, welcome, Sandika. Ceritanya gitu ya. Nah, terus kalau misalkan yang loginnya bukan Sandika gimana, Pak? Nanti ini kita ganti. Pokoknya sekarang ceritanya Sandika dulu aja. Save dulu. Sekarang kita bikin routes-nya ya. Kan belum ada. Kita bikin aja di paling bawah. Kita bikin route, .2.2, request metodenya get, arahnya ke dashboard. Kita kasih controllernya, dashboard, controller, gini, .2.2 class, mengarah ke metodenya index. Oke, save dulu, kita kesini, kita refresh. Oh, ada error, dashboard index not found. Kenapa not found? Coba kita lihat di view-nya. Oh, tidak ada, tadi saya simpennya di mana? Oh, ternyata salah, saya simpennya di resource ya. Ini kita tarik aja, kita masukin ke views. Move. Nah, ya, salah simpen tadi. Oke, sudah benar. Sekarang kita refresh. Save, udah ada. Ceritanya udah masuk ke dashboard nih. Kelihatannya loginnya udah oke, tapi masih banyak yang harus kita perbaiki. Contohnya adalah ketika kita balik lagi ke halaman login. Kalau saya ketik di sini login, masih tampil. Nah, ini aneh ya, kan kita udah login. Kalau kita udah login, harusnya nggak boleh masuk ke halaman login. Lalu, kita juga nggak punya cara untuk log out. Nah, itu akan kita tambahkan. Jadi gini, jadi saya pengen kalau misalkan udah login, bahkan ini tombol loginnya nggak ada di atas ini. Jadi kalau saya masuk ke link manapun di halaman istilahnya front end-nya, harusnya ini nggak ada karena saya udah login. Saya pengennya ada tulisannya misalnya loginnya digantikan dengan welcome back Sandika. Terus saya bisa klik, nanti ada drop down-nya, kita bisa pilih mau masuk ke dashboard atau log out. Gitu kali ya. Nah, untuk bisa melakukan itu, kita harus paham dulu mengenai sesuatu yang disebut dengan middleware authentication. Nah, apa itu middleware? Coba kita balik dulu ke dokumentasinya, teman-teman. Kita cari dulu. Sekarang kita ketik middleware. Nah, ini seru nih. Nah, ini. Kalau misalkan kita buka middleware, kita baca dulu. Nah, ini katanya middleware itu menyediakan sebuah mekanisme yang memudahkan kita untuk melakukan inspeksi dan filtering HTTP request. Jadi request kita difilter dulu sama middleware ini. Contohnya, Laravel sudah menyertakan sebuah middleware di dalamnya yang melakukan verifikasi apakah seorang user dari aplikasi kita itu udah terautentikasi atau belum. Jika belum, maka middleware tadi akan melakukan redirect user tadi ke halaman login atau halaman yang kita inginkan, nanti terserah kita mau kemana. Tapi kalau misalkan udah terautentikasi, nanti si middleware-nya itu memperbolehkan kita untuk lanjut masuk ke dalam aplikasinya. Nah, ini keren. Jadi sebenarnya middleware tuh gini ya, middleware itu bisa kita pasang misalnya di routes kita.
Nah kan routes kita tuh bacanya gini. Jika ada request ke URL login yang metodenya get, jalankan ini. Gitu ya, jalankan kelas login, metodenya index. Nah, nanti kita bisa tempelin middleware-nya ke sini. Middleware akan berjalan sebelum masuk ke sini. Jadi ketika ada request login yang metodenya get, jalanin dulu middleware, udah middleware-nya jalan, namanya juga middleware kan? Sebuah software yang berada di tengah-tengah sesuatu gitu. Jadi middleware-nya jalan dulu, udah oke, lanjut ke sini. Jadi istilahnya tuh dia ada di tengah-tengah ini semua kalau kita pasang nanti. Nah, secara default, di dalam Laravel itu, udah banyak middleware yang otomatis jalan. Ya, kalau misalkan kita scroll di sini, di dokumentasinya, ada yang namanya global middleware. Nih, jadi ada middleware yang otomatis udah jalan nih. Setiap request HTTP kita dijalankan. Adanya di sini. App http kernel.php. Coba kalau misalkan kita mau ngintip isinya, kita ke app http kernel. Nah, lihat di sini ada middleware-nya. Tuh, jadi ini otomatis dijalankan. Kalau kita scroll lagi, ada lagi nih middleware group. Kalau kita scroll lagi, ada lagi middleware-nya. Nah, ini ternyata auth itu udah dijalanin. Jadi nanti ini bisa kita panggil ketika kita pengen halaman tertentu atau routing tertentu hanya bisa diakses oleh user yang sudah terautentikasi. Terus juga ada lagi yang ini. Ada middleware yang saya pengen jalanin ketika usernya belum terautentikasi. Masih banyak yang lain nih. Cuman kita akan fokus di auth dan juga di guest. Auth ini anggap aja udah login, guest ini tamu belum login. Contoh sederhananya gini. Coba kita ini close dulu ya. Ini nggak akan kita ubah-ubah, kita balik ke web. Contohnya adalah, kita pengen agar halaman login yang ini, itu hanya bisa diakses oleh user yang belum terautentikasi. Berarti guest kan? Sedangkan dashboard hanya bisa diakses oleh user yang udah terautentikasi, berarti auth. Nah, caranya kita bisa kasih di sini tanda panah, kita kasih middleware, kita kasih namanya guest. Nah, nanti kita ngasih tahu, ini hanya bisa diakses oleh user yang belum terautentikasi. Jadi sekarang, kalau ini kita save, kita balik ke sini, kita klik login, harusnya nggak bisa kan? Lihat, kalau saya klik, tuh sekarang dia 404, arahin ke home. Nah ini kenapa ke home nih? Karena defaultnya adalah home. Kalau kalian pengen ubah, kita bisa ubahnya di service provider. Ya, balik ke sini, coba teman-teman arahin ke app, lalu cari providers, lalu cari route service provider. Nah, kalau kalian scroll di sini, nah ini defaultnya ke halaman home. Kalau misalkan mau, kita bisa ganti atau kita duplikat dulu deh ya. Alt shift bawah, yang ini kita komentari, control slash, yang ini kita ganti jadi slash aja. Jadi halaman home kita adalah root-nya. Oke, kalau saya ulangi, back lagi, kita refresh. Kalau saya klik login, tuh dia ke halaman home. Nggak bisa login nih. Kenapa? Karena kita udah login, gitu ya. Bahkan, ini seperti yang saya bilang, tombol login ini jangan ada kalau gitu. Gimana caranya? Sekarang kita balik ke navbar. Oke? Ini sembunyikan dulu sidebar-nya. Ctrl P, kita buka navbar kita. Kita lihat di sini. Ini hanya akan muncul ketika usernya belum login. Nah, ini kerennya Laravel di sini. Kita jadi punya sekarang sebuah direktif di Blades yang namanya auth. Kalau kalian mau ngecek apakah seorang user udah login atau belum. Kalau udah login, tampilin apa. Kalau belum, tampilin apa. Ada lagi guest. Kalau guest, tampilin apa. Kalau auth, tampilin apa. Oke, atau mau digabung, bisa. Saya bisa tulis gini. Add auth. Terus, di tengah-tengahnya saya tulis else. Di sini, else. Gitu. Jadi, kalau belum login, tampilin ini login. Taruh di dalam else-nya. Tapi kalau udah login, kita akan tampilin yang lain. Saya mau ganti jadi sebuah drop down. Coba kita balik ke sini, kita ke dokumentasi Bootstrap ya. Kita cari navbar. Kalau nggak salah di awal itu ada navbar yang ada drop down-nya. Nah, ini saya butuhin ini. Ini berarti ini nih, ya, LI yang nav item. Coba teman-teman copy aja. LI-nya segini aja. Kita copy, Ctrl C. Terus kita balik sini. Sekarang kita bikin UL-nya. Oh, atau kita masukin ke dalam UL-nya ya. Jadi yang kita butuhin cuma LI-nya aja.
blok segini, alt bawah. Ya, jadi dia masuk tuh ke dalam. Klik di sini, alt atas. Oke, sekarang kita paste di sini. LI-nya. Sudah, sekarang kita ganti nih. Yang mau ada di sini, itu tulisannya gini. Welcome back. Koma, nama user yang lagi login. Nah, ini kerennya Laravel, kita bisa gunakan sebuah metode yang namanya auth. Nah, dia udah tahu semua data user yang lagi login. Kita tinggal kasih user. Terus kita butuh field apa di dalam tabel user? Field name misalnya. Nanti dia langsung akan ngambil nama user yang udah login. Keren ya? Oke. Terus di dalamnya, di drop down-nya itu kita bisa arahkan ke misalnya ke dashboard ya. Saya tulis saja my dashboard. Gitu. Terus ini nggak usah. Saya butuh divider supaya ada garisnya nih. Ada garis ini. Baru di sini logout. Ini. Oke, nanti href-nya belakangan. Coba kita lihat dulu hasilnya. Kalau saya balik ke sini, saya refresh. Tuh, sekarang udah nggak ada nih. Keren banget ya. Welcome back Sandika, kalau diklik mau masuk dashboard atau ke logout. Mantap. Kita kasih dulu icon biar keren. Icons Bootstrap. Kita ambil dashboard dulu ya. Atau logout dulu deh yang gampang. Logout itu panah keluar ya. Kita cari apa di video sebelumnya tuh. Nah ini dia box arrow right. Ini karena keluar dari kotak. Kita copy dulu. Simpan di sini logout. Kasih spasi. Untuk yang dashboard saya mau pakai ada di bagian layout. Kalau nggak salah bentuknya seperti dashboard. Layout. Coba kita search aja. Layout. Nah ini nih. Ini kan bentuknya kayak dashboard nih. Ini aja deh ya. Layout text sidebar reverse. Kalian mau cari yang lain silakan. Bebas aja. Dah. Terus untuk dashboard ini akan mengarah ke /dashboard. Nah untuk logout. Ini sebetulnya saya nggak akan bikin pakai A. Kita akan bikin pakai form, tapi nanti kita lihat. Save dulu aja. Balik ke sini, refresh. Nah, udah ya. Jadi kalau saya klik, dia ke dashboard. Oke, sudah benar. Sekarang kita akan jalankan logout-nya. Oke, cara jalanin logout gimana? Jadi, untuk logout itu kita butuh form karena jalaninnya harus ada CSRF lagi. Jadi kita butuh form di sini. Yang isinya cuma button. Gini. Buttonnya tipenya submit. Begini. Yang kelasnya itu menyerupai button. Nah, jadi ini saya akan ambil yang ini. Drop down item. Nih, drop down item. Supaya dia jadi kayak link biasa. Terus di dalamnya kita copy aja ini. Logout. Sini ya. Saya copy icon sama tulisan logout. Maka A-nya ini boleh kita hapus. Actionnya nanti kita isi belakangan. Kita lihat dulu. Save. Balik ke sini. Refresh. Klik. Nah, udah ya. Nggak kelihatan kayak button. Sekarang actionnya nanti mengarah ke logout. Kita belum punya. Metodenya post. Jangan lupa, setiap form butuh add CSRF. Oke, tinggal kita bikin logoutnya. Berarti yang pertama adalah routes-nya dulu. Buka web. Kita kasih di sini aja lah ya. Di bawah sini. Kalau metodenya post mengarah ke logout, buka login controller, bikin metode atau arahkan ke metode namanya logout. Sip, kalau sudah, sekarang kita bikin metodenya di login controller. Sini kita bikin public function logout. Nah, isinya apa? Isinya kembali kita lihat di dokumentasi, teman-teman. Jadi kita cari di, oh ini udah di middleware ya. Kita balik dulu deh. Kita balik ke authentication. Karena ada di sana tadi. Klik authentication, kita scroll cari logout. Atau define aja deh. Logout. Bukan yang ini. Next. Nah ini dia. Logging out. Cara logout gimana? Nah ini udah ada. Tinggal di copy aja. Auth logout. Berarti kita butuh auth. Kita lihat udah ada belum? Udah aman. Terus invalidate sessionnya supaya nggak bisa dipakai. Bikin baru supaya nggak dibajak. Baru balikin mau ke halaman mana. Misalkan kita mau ke halaman home. Ya udah, ini copy aja.
Copy, kita ke sini kasih dulu request, $request. Kayak gini. Sekali lagi kalau nggak mau pakai ini juga bisa ya. Ini tinggal ganti jadi request. Gini, sama aja. Request. Ini untuk logout-nya. Kita coba teman-teman. Save, balik ke sini. Kita refresh. Klik logout. Dia berubah jadi login tuh. Keren ya? Sekarang kita bisa masuk ke login. Tapi kalau masuk dashboard bisa nggak? Dashboard. Oh, bisa. Kenapa bisa? Karena belum kita kasih tahu di routes-nya bahwa dashboard ini hanya boleh diakses oleh orang yang sudah login. Jadi kita kasih juga di sini middleware auth. Jangan lupa untuk register juga sama, kita kasih middleware guest. Karena yang bisa mengakses halaman register hanya guest. Kalau udah login, harus logout dulu. Oke, kita coba save dulu. Sekarang masuk ke dashboard. Route login not defined. Ini nih. Kenapa ada muncul route login not defined? Karena kita nggak punya sebuah route yang namanya login. Kenapa harus login? Nah, ini teman-teman bisa cek di sini ya. Kalau teman-teman balik ke codingannya, terus masuk ke app, lalu HTTP, lalu middleware, lalu authenticate. Nah, di sini ada defaultnya bahwa kalau misalnya ada user yang nggak terautentikasi berusaha masuk ke halaman yang autentikasi, maka redirect dia ke route yang namanya login. Nah, routes itu bisa kita kasih nama. Atau istilah di Laravel itu name route ya. Kalau misalkan kita cari di sini name routes. Nah, jadi routes-nya bisa kita kasih nama. Nih begini. Supaya dia nggak berpatokan pada URL-nya. Jadi URL-nya apapun, asal namanya apa, kita bisa akses. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan ada halaman yang nggak boleh diakses, otomatis diarahin ke route login. Nah, jadi kita harus kasih tahu dulu di web kita atau di routes kita mana routes loginnya. Yang ini kan, yang form loginnya. Kita kasih tahu dulu bahwa ini name-nya adalah login. Gitu. Paham ya? Jadi kalau ini kita save, kita balik ke sini, kita refresh. Tuh, sekarang ke login. Jadi kalau dari user iseng, oh saya tahu nih ada halaman namanya dashboard. Kalau saya enter, nggak boleh, login dulu. Ya, kalau udah login, baru boleh. Jadi ya, sekarang boleh ke sini, bahkan loginnya udah hilang. Kalau logout, kita balik lagi ke halaman home. Ya. Oke, jadi itu ya videonya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham bagaimana caranya mengimplementasikan fitur login pada aplikasi sederhana kita. Nah, dan di video berikutnya kita akan mulai masuk untuk membuat fitur-fitur yang ada di bagian dashboardnya sehingga kita dapat mengelola blog post di dalamnya. Jadi ini juga bakalan seru banget teman-teman. Oke, jadi itu aja mungkin untuk episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.